nonton film itu istimewanya karena selalu diawali dengan makan dulu, terus nonton, atau sebaliknya kalau udah kepepet nonton dulu terus habis itu makan. Kalau mau nonton film dulu nyewa gitu, karena Laserdisc itu mahal banget. Kita kayak ke Blok M Plaza waktu itu, terus ada kayak satu ya kita browsing nyewa gitu, jadi nyewa Laserdisc gitu berapa terus nonton ntar dibalikin gitu. Nah. So saya pengen banget mengajak anak Trax untuk ikut menikmati itu juga di dalam sebuah cerita yang mudah-mudahan akan membuat kalian selalu mau pegangan ke sebelahnya gitu ya, karena ada tension dan paranoia di dalamnya. Trax FM Hits yang kamu suka. In Trax View. Hari ini barengan sama Jeffrey Nayawan, Davi Andri. Kali ini kita bukan edisi musik-musikan ya. Kita hari ini temanya sinefil banget. Kita anak-anak perfilman abis hari ini konsepnya. Gila, ngerti banget film hari ini. Gila, kita ya. Ngerti banget tuh apa scoring. Parah. Apa lagi istilahnya? DOP. Astrada. Asisten. Jadi sponsor Gak masuk. bisa. Udah gak apa-apa ya. Kita masih dangkal-dangkal aja anak Trax seperti biasa. Tapi hari ini kita barengan sama di sini ada jeng bola diarahkan ke sebelah sini. Kita kedatangan dari film Paranoia ada Mas Riri Riza. Halo. Ada Kak Nirina Zubir. Hai. Dan ada Mas Arya Prayogi. Yeay. Waduh. Orang-orang kece yang berada di belakang ini ya. Layar pembuat enggak belakang kalau Kak Nirina mah di depan juga. Iya, ini depan ada, belakang ada, semuanya komplit ya. Yes, coba. Ada. Perkenalan dulu dong buat anak Trax. Silakan masing-masing tugasnya apa gitu di film ini. Halo anak Trax, saya Riri Riza. Di film ini saya sebagai co-writer atau penulis skenario dan juga sebagai sutradara. Sutradara dan penulis ini emang sering bukan DOP. Beda ya. Itu beda lagi ya. Oh, jangan sampai DOP singkatan dari Director of Photography. Gila. Tadi gue mau bilang digital apa gitu. Gue mikir dulu loh. Iya. Selamat deh nama baik kita ya. Trax FM masih terjaga. Iya, keluarga kita juga. Kak Nirina silahkan. Halo, saya Nirina Zubir. Di sini berperan sebagai Dina, seorang ibu yang memiliki sebuah keparnoan atau keparanoiaan yang besar, depressive, the core of the story of the paranoia. Ibu-ibu banyak masalah. Singkatnya gitu. Udah dibagus-bagusin. Kalau dari trailernya sih emang kelihatannya puyeng banget ya. Gak Ibu-ibu tenang. pusing. Jelimet gitu Kayak kayaknya. ibu-ibu lagi nyari Tupperware. Terus. Nih, Lanjut. terus. Nanti saya kena mentalnya nih. Ya, jangan gitu. Silakan. Halo ya, kalau saya Arya Prayogi, biasa dipanggil Ogi. Saya di sini bantu teman-teman di sini Mas Riri untuk bikin musik sama sound di filmnya gitu. Ini scoring nih. Ini scoring nih. betul. Iya. Jeng gitu. Ya kayak dung dar gebrak gitu. Itu kayaknya film India. Inspektur Vijay menabrak sesuatu, bunyinya gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal film, mungkin bisa santai-santai dulu nih. Jadi sekarang belakangan mungkin kayak setahun terakhir gitu kali ya. Ada hobi-hobi baru gak sih? Kan orang-orang lagi pada punya hobi baru tuh. Miara cupang lah. Iya, ada tanaman. ngegedein lele. Selama pandemi siapa yang ngegedein lele? Ada. Pada kaya. Apa ya hobi baru? Baca koran minggu. Wow. Hobi baru tuh. Baru tuh ya. Bikin roti tawar sendiri. Nah ini keren nih. Nah, ini keren nih bikin roti tawar Riri sendiri. Bakery. Iya. Mau Riri Bakery atau Riza Bakery? Keren kayaknya. Iya bisa nih. Bikin roti sekarang nih sibuknya. Oh seru juga. Kalau dirimu? Aku mencoba lumayan sih, maksudnya dari meneruskan Banyak, bersepeda. banyak orang nggak bisa diem Traveling orangnya. mulu kayaknya ya belakangan Kan ini juga ya. callingan kagak ada ya kemarin ini kan, jadi ya udah fokus di hobi ya, bersepeda iya, cocok tanam iya, jual tanaman iya, jualan baju sepeda juga iya sekarang. Semuanya. Oh sekarang business woman konsepnya ya. Aktif ya bun. Jualannya aktif ya bun. Sekarang konsepnya adalah surviving. Wow betul. Dalam segala hal termasuk finansial. Betul. Dagang juga dijabanin ya. Dagang juga. Silakan kalau Mas Ogi. Hobinya yang Iya. sekarang nih.
Ya itu sih, di swap itu kan ya. Kayak terus-terusan nih jadi hobi. Lama-lama kasihkan. Lama-lama kok kayaknya Sehari nggak di swap kayaknya ada yang kurang ya. Lama-lama ketagih. Gue baru denger nih orang ketagihan swap. Boleh di endorse nih sama yang tutup jasa cucuk-cucuk itu. Kalau sampai ada di sini nih jasanya harusnya. Nah, sekarang nih kita minta juga nih, ini kan ceritanya insan-insan perfilman, gede gitu kan. Dari kecil atau mungkin dari dulu sebenarnya tuh naksir sama film tuh gara-gara nonton apa sih? Aduh, ini menyindir umur nih jadinya kalian. Awal-awalnya kecilnya. Nggak apa-apa, Mas Riri sebutin aja yang film-film sekarang. Bukannya di di embrace. Kita berangkat dari petualangan Sherina kan sama ya kayaknya ya. Ya, bedanya situ yang nonton saya yang Iya. Beda angle. Kita dulu cita-cita mau jadi Sherina loh. Iya. Iya, Aduh. kalau film apa, ya dulu waktu kecil tuh bioskop nggak banyak ya. Saya waktu itu kecilnya tuh di Makassar. Oh. Paling di bioskop di Makassar itu ada beberapa, tapi lebih gampang dicapai gitu. Karena bioskop nggak di mall kayak sekarang. Jadi ada di pojokan jalan dekat alun-alun, dekat pasar biasanya ada bioskop. Dulu itu ada filmnya Bruce Lee, judulnya Enter the Dragon. Jadi itu, nah ini ada Ogi nih. Ogi ini yang terlibat dalam pembuatan film The Raid ya. Nah itu Enter the Dragon juga kurang lebih kayak gitu. Bagaimana dia harus berantem sama berlapis-lapis orang sampai ke puncak gedung itu. Sampai mendapatkan lawan yang paling Rajanya puncaknya gitu. The Dragon nih. Enter the Dragon. Bruce Lee. Enter the Dragon. Banyak Enter the Dragon berarti. Yang akhirnya membuat Mas Riri bikin film gitu. Ya nggak gitu juga sih, tapi pokoknya yang paling salah satu yang ingat Memorable. dan bikin nonton film itu sebagai peristiwa yang seru gitu. Karena kan kita selalu pergi sama keluarga terus makannya selalu makan enak. Nonton film itu istimewanya karena selalu diawali dengan makan dulu, terus nonton, atau sebaliknya kalau udah kepepet nonton dulu terus habis itu makan. Harus apapun Jadi dimulai dengan memorinya makan. enak gitu loh. Ternyata memorinya bukan ke filmnya tapi ke makanan sama restorannya. Iya, apapun yang penting dibuka dan Iya. ditutup dengan makan. Kalau Kanirina apa nih? I never knew akan masuk ke dunia perfilman gitu, tapi yang tahu bahwa I like begitu masuk ke rasanya masuk ke bioskop tuh bersama keluarga gitu, kayak melihat layar sebesar itu, sedetail itu, dan mata kita tuh kayak dimanjain gitu, kayak terus kuping kita juga kayak diberi sound yang bener-bener yang pecah tuh sampai sekecil-kecilnya detail kayak gitu-gitu. Terus kayak wow, tapi waktu itu memang selalu sebagai penikmat gitu kan, nggak pernah lah ada gambaran pengen masuk ke dunia entertainment karena di keluarga tuh nggak ada yang seniman. Jadi bener-bener semua tuh ya kuliah juga kan ekonomi gitu kan, terus bapak juga FISIP, terus pokoknya di keluarga either bank, arsitek, dokter, itu udah yang paling jelas gitu. Jadi nggak pernah kebayang sampai akhirnya waktu itu di sini yang waktu sama kampus kita ini ya lagi di radio Di itu sini, di radio Trax ini juga zaman dulu namanya belum ini Masih on Sky. Masih on Sky. itu dulu kita bikin company profile kan. Nah company profile-nya waktu itu yang bikin adalah Dimas Jai, Mas Eko Kristianto yang waktu itu dari Rex Cinema. Terus Rex, mereka kan bikin ada tusuk jalangkung kan, jadi kayak sambil ngobrol-ngobrol gitu, kayak apa sih bikin film. Dan aku kan di Indonesia tuh baru tahun 97 waktu itu. Kekerasannya kayaknya kalau kemarin gitu ya. Sekarang juga masih 99. Bukan kita. Bukan kita yang ngomong. Saya sadar diri Oh, kok. iya. Jadi pas lagi itu terus lagi itu kayak pengen dong lihat proses film tuh kayak apa sih gitu. Syuting tuh kayak apa sih gitu. Akhirnya datang ke lokasi syuting ngeliat gitu. Oh kayak begini ya. Oh lucu ya. Oh seru ya gitu. Itu tusuk jalangkung waktu itu atau? Iya bukannya tusuk akupuntur ya. Bukan. Kenapa aku tusuk? Ngaranya ke betis ya. Udah mau lu ya. Betis. Nonton itu gua dulu. Iya waktu itu tusuk jalangkung dong. Dulu masih jalangkung. Dulu jalangkung awal-awal gitu. Mungkin kita bisa mulai dari jadi jalangkungnya. Dari yang tongkatnya kan sih. Kayunya. Lo yang vertikal, gue yang horizontal. Kalau kayak kita ngisi suara jadi setannya. Berarti dari situ tuh waktu itu ngeliat prosesnya Ngeliat, gitu. terus akhirnya karena komunikasi terus ngobrol gitu, kayaknya lucu juga ya, pengen dong nyobain. Kalau ya nggak apa-apa kalau nyoba jadi apa namanya tuh kayak figuran-figuran juga nggak apa-apa gitu, pengen cobain aja gitu. Ternyata
alhamdulillah gayung bersambut, ternyata ada satu peran yang waktu itu disuruh cobain dan ya jadilah 30 hari mencari cinta. Gitu. Gitu. Awal mulanya ya dari radio kita. Kok gak ada ya bikin company profile tempat kita sekarang? Ayo dong, coba dong. Produser kita dibantu. Kita mau ini dulu aja, lihat proses syuting dong Mas. Kita harus drama. Hentikan. Cukup Jeffrey. Cukup. Mari kita kembali Oh ke iya sini. benar. Akhirnya lahirlah si 30 hari mencari cinta Iya. dan akhirnya ketagihan dari situ atau Iya, gimana? Ketagihan jelas. jadi banyak. Iya jadi banyak filmnya. Ya. Karena aku tahu maksudnya dari di kepala aku juga kayaknya gue bukan tipe yang ngitungin uang orang deh gitu. Maksudnya kan I'm management kan, manajemen perbankan. Jadi kayak kayaknya ngitungin duit sendiri aja enak kali ya. Kita kadang gak mau ngitungin duit orang, kita mau tahu saldo orang. Iya. Kepo. Ngitungin mah kita empet ya kan kita males. Lanjut kalau Mas Ogi gimana nih awal ketemunya sama film? Iya, ya sama sih sebenarnya dari awal nggak kebayang sama sekali masuk ke industri film ini. Tapi memang kan saya kan musisi gitu kan, awalnya musisi. Jadi memang dari awal tuh fokusnya lebih ke musiknya itu sendiri gitu. Jadi bukan kayak dari kecil kayak pengen scoring untuk film gitu, sama sekali nggak ada bayangan lah gitu. Tapi memang dari kecil sama ayah saya udah diekspos terhadap film-film gitu. Jadi kayak SD tuh saya udah dikasih tonton film Exorcist atau film Exorcist gitu. Kok tahu lagi? Itu Film-film SD kesurupan gitu. kan? Iya betul gitu. Jadi memang udah dibuka lah terhadap perfilman sama bapak saya gitu. Dulu tuh zamannya VHS sama Laserdisc. Buset. Gitu. Dulu tuh kalau mau Refleks. kalau mau nonton film dulu nyewa gitu. Karena Laserdisc itu mahal banget. Kita kayak ke Blok M Plaza waktu itu. Terus ada kayak satu ya kita browsing nyewa gitu, jadi nyewa Laserdisc gitu, berapa terus nonton ntar dibalikin gitu. Nah, Untung gak salah asuhan nonton di Laserdisc, taunya mau pengennya jadi dukun gitu kan. Beda ternyata. Dulu di rumah juga ibu saya tuh nyekokin saya Laserdisc, Iya. tapi isinya karaoke Mandarin Mas Ogi. Kebetulan emang agak beda ya genre-nya gitu. Yang ini karaoke Mandarin. Tarik suara nih Terus semua video klipnya entah mengapa yang kayak lagi di kapal pesiar gitu kan. Kalau nggak di taman-taman rambutnya lagi kekibas-kibas. Iya sambil megang gelas wine Jangan gitu. nyaman dong ngomongin karaoke Mandarin. Udah lagi. Seneng amat back to the Ya, roots. sekarang mari kita ngomongin filmnya nih di sini ya. Udah Kan jelas-jelas nih. Paranoia nih di kaos di baju udah kelihatan banget paranoia nih. Iya. Udah ditunggu-tunggu banget. Boleh dong diceritain sedikit ke anak Trax paranoia itu sebenarnya ceritanya apa sama case-nya case. Pemain-pemainnya siapa aja? Nih Mas Riri kali ini ya. Mas Riri mungkin. Ya, Paranoia ini cerita tentang seorang ibu dan seorang anak remajanya yang sedang dihantui karena pandemi, karena situasi isolasi waktu itu ya. Dihantui oleh bukan kenangan ya, sebuah kegelapan yang terjadi di masa lalu mereka. Dan pandemi inilah yang menyebabkan kenangan itu muncul lagi ke mereka dan mengejar mereka. Dan mereka sempat berpindah kemana-mana untuk menghindar dari kejaran itu, tetapi akhirnya mereka harus menghadapi. Jadi ini kayak rasa takut, ya kita kadang-kadang punya rasa takut dan kita pengen lari, kita pikir kita bisa survive kalau kita lari dari rasa takut, tapi nggak bisa. Akhirnya mereka harus menghadapi rasa takut itu. Harus di face it gitu ya. Yes. Dan ada Nirina Zubir pemeran utamanya dan kita bangga banget karena dia masuk jadi nominasi untuk pemeran utama perempuan terbaik. Keren di tahun ini. Terus ada Nicola Saputra, ada Lukman Sardi dan ada pendatang baru namanya Caitlin North Lewis. Kalau anak Trax mau ngikutin dia ada Instagram dia, tapi dia kebetulan sedang sekolah di Belanda sekarang. Jadi habis syuting tahun lalu, terus habis itu dia kuliah, dia keterima di sebuah kampus di Belanda, dia ada di sana. Terus ada Arya Prayogi, musik dan sound design yang saya udah lama banget nunggu kesempatan bisa bekerja sama Ogi karena film-film yang dia bikin sebelumnya luar biasa, dan di film ini salah satu kekuatannya itu adalah sound design. Makanya Ogi juga dapat nominasi nih di Festival Indonesia Penata Suara Terbaik. Bikin kita penasaran ya. Nonton nih. Pasti kita tonton. Soalnya kalau Dan direkturnya juga masuk dong, Nah, terpilih juga. Biar disebutin juga silahkan nominasinya sebagai direktur terbaik juga. Masuk semua.
di sini Semua. masuk. Kejar, semua tangkap semuanya. Iya, ada semua anak. Ada satu lagi, film Paranoia, film panjang terbaik juga termasuk nominasi. Mantap semua. Masuk Dijelaskan filmnya semua ya. Nah, tinggal ditonton aja ini mah udah ya. Kayaknya cukup ya informasi hari ini. Udah ya, udah selesai. Kita udah punya cukup informasi untuk pergi nonton. Udah sampai sini kayaknya ya. Tapi kalau kita ngobrolnya. lihat trailernya, moral of the story-nya kalau lari dari masalah kita akan bertemu Nicholas Saputra. Jadi buat cewek-cewek mungkin bisa ya. Carilah tempat-tempat lari yang enak ya. Iya. Nanti karena Nicholas Saputra orangnya suka jalan-jalan juga. Daerah Bali You kayaknya never ya. know, kan? Daerah Bali bener. Dan dia selalu berada di tempat-tempat yang benar-benar terasing banget. Itu Nicholas asli juga seperti itu ya Mas ya. Iya, Pokoknya salah-salah kita ketemu yang lain. Kalau gua malu mata takutnya ketemunya setan. Sama tukang tagih utang. Tapi kalau buat Mas Riri nih gitu, film-film sebelumnya kan kayaknya nggak pernah thriller ya kalau kita trace ke belakang nih gitu. Ini tiba-tiba jeng-jeng, thriller menegangkan, biasanya kayak hangat, mengharukan anak-anak. Nah ini gimana nih? Ya sebenarnya kalau saya sih saya percaya banget karena saya suka nonton film. Saya nonton film tuh apa aja gitu. Karena dulu belajar film. Kita harus belajar tentang genre, belajar tentang. Jadi ini kesempatan yang baik gitu. Dan memang momentumnya pas karena tahun lalu itu kita waktu mulai masuk pandemi itu kita kan benar-benar didera ketakutan dan kekhawatiran ya. Maksudnya tadinya kita nggak ngerti ini apa. Pokoknya kalau lo keluar bisa kena gitu dan bisa fatal sekali dan bisa meninggal. Terus kita tiba-tiba kita juga punya situasi sosial kita juga berubah luar biasa gitu ya. Jadi itu mungkin yang mendorong kenapa film seperti ini bisa masuk ke pikiran Mira Lesmana, produser saya, produser film Paranoia dan saya waktu itu. Dan film itu sebagai seni bercerita itu ternyata menceritakan kisah-kisah seperti ini itu bisa sangat menarik gitu. Karena film itu ya seperti yang kalian tahu kan film kan ya. Tahu banget. Tahu banget. Sautin dong. Pakai dites segala. Anggukannya mesti pelan biar kelihatan meyakinkan kayak. Nah gitu. Pokoknya film itu memainkan sudut pandang gitu. Cara pandang orang. Bagaimana orang yang dilihat itu tidak merasakan bahwa dia sedang diamati misalnya. Itu kan seni film yang asik gitu. Kalau saya sebagai pembuat film selalu ingin mencari-cari hal-hal baru gitu ketika bercerita. Lebih susah gak sih jatuhnya Mas Riri ketimbang bikin mungkin yang lebih apa ya kalau Laskar Pelangi atau. Iya beda-beda sih sebenarnya gitu. Tapi gini, sebenarnya kalau diingat-ingat yang film saya yang pertama aja kan ada cerita tentang penculikan gitu ya. Tunggu yang pertama nih. Gitu, Sherina. Nah, terus waktu itu kita juga pernah bikin. Pokoknya selalu ada elemen tentang bagaimana ya thrilling itu. Ada mencekam-mencekamnya ya. Gitu. Tapi di genre seperti ini ya saya harus belajar lebih banyak lagi. Makanya ada Ogi. Karena Ogi ini maksudnya banyak memberi mengisi diskusi kita tentang cerita gitu. Banyak memberikan kayak insight gitu ya. Kayak gini nih, perasaan tuh kayak begini gitu. Elemen-elemen ceritanya tuh teknisnya tuh jadi banyak untuk ngangkat drama, ngangkat konflik. Dan asik sih. Gitu. Ketagihan bikin film thriller kah? Tingkatnya bukan ketagihan sih. Tapi selalu pengen, kayaknya sekarang kita mesti mencoba mencari-cari lagi cerita yang tepat gitu. Maksudnya mencari cerita yang tepat nih kayak tepat di situasi seperti apa atau gimana maksudnya? Ya sebenarnya kan biar bagaimanapun kemanapun saya pergi itu saya selalu mulai merasa lebih sensitif aja sekarang merasakan persoalan-persoalan gitu. Ya kita kan punya banyak persoalan di sini misalnya kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Terus misalnya kita punya banyak persoalan anak-anak muda yang terpinggirkan, terasing gitu dari situasi sosial yang utama gitu. Nah itu adalah dorongan cerita yang bisa tepat diceritakan dalam genre seperti ini atau apabila kita menguasai genre seperti ini. Gitu sih. Berarti ngaruhnya dari seberapa peka juga kita ngelihat atau ngebaca ini lagi terjadi apa sih gitu ya. Betul. Jadi kalau Paranoia ini dari judulnya aja ya kita sekarang tuh banyak banget mengalami perasaan ini paranoia sih. itu kan. Yang orang-orang yang pada parno ya. Sekarang tentu saja ada banyak hal yang lebih baik. Perjalanan risetnya tentang COVID-19 ini udah lumayan baik ya. Kita udah punya vaksin gitu dan udah terbukti kalau kita udah divaksin
kondisi kita lebih baik gitu. Tapi kan beberapa bulan yang lalu itu Nggak tidak begini. ada gitu. Kita nggak tahu ini gimana ya. Pusing. Gitu. Keluar rumah juga kayaknya kita insecure. Betul. Ini Entah aja itu. dari kita syuting sampai akhirnya sekarang tuh setahun kemudian ya kita ngerilis film ini. Iya juga. panjang juga. Dan waktu itu kan berarti proses syutingnya, proses diskusinya, bahkan ketika sebelum produksi itu semua lagi pandemi. Nah itu seberapa puyeng sih yang biasanya ketemuan? Ini selain gangguan internet ya gitu. Iya. Kalau gangguan internet tuh kita lupain aja. Emang udah nasib aja, emang udah harus kita hadapi. hadapi Gak bisa bersama-sama. lari. Seberapa puyeng tuh waktu itu lagi Pas lagi ngegodoknya. prosesnya. Iya, kita jadi punya pengalaman baru sih. Maksudnya jadi kayak readingnya online. Readingnya juga online tuh. Online, terus kita juga ketemunya juga gitu kan, Online, yang ya. ngeliat online gitu. Oh, gimana Ogi? Nggak tahu, nggak ada mukanya nih, hitam nih. Terus gitu ada suaranya doang. Faktor Gimana? sinyal. Ini pasti nih. Terus ada yang lagi reading pas lagi intens, terus tiba-tiba kita ketawa semua karena muka Mas Riri freeze. Terus biasanya posisinya lagi kurang enak kan. Iya. Yang kayak gitu kita Selalu masukkan nurunin kurang di enak bawah. ya. Kenapa freeze pas nggak pas kita lagi ganteng-gantengnya gitu. Gak lagi angle-nya on point gitu. Enggak, iya. Tapi dari situ gue belajar bahwa facial expression is very important di dalam Zoom. Jadi apapun yang terjadi selalu senyumin saja. Jadi kalau lagi di freeze, hai. Gimana? Kita gak boleh ngedip tahu. Gak boleh ngedip. Soalnya setiap kali gue lagi nge-freeze lagi ngedip. Kayak matanya ketutup setengah. Perih ya mata kita kalau lagi Zoom ya. Kesel ya. Nah ini kan dari sisinya Mas Riri gitu. Tapi kalau dari sisinya Nirina gimana nih ketika menerima peran ini nih? Kan kalau yang mungkin sebelum-sebelumnya mungkin jadi ibu juga pernah. Terus banyaknya komedi Tapi ya. lebih, Sama sekali dulu ceria. sempat horor juga kan ya. Aku horor pernah sekali, tapi memang semenjak dari situ aku memutuskan untuk tidak. Kenapa? Adalah banyak ceritanya gitu, tapi Mendingan gak usah. Iya ntar kita takut. Kita di gedung Sarina. Ini gedung tua. tahu nggak ingat sama si baju merah. Terus kan bilang Jadi apa ya, pokoknya di sini kesulitan buat Nirina satu memang kita readingnya melalui online, but it's okay lah, kita jadi penyesuaian lagi karena it's a in quote new normal kan. Terus satu hal lagi yang buat Nirina challenging adalah si karakter Dina sama Nirina tuh beda banget gitu. Jadi Dina tuh penuh dengan keparnoan, ketakutan, depresif gitu. Sementara Nirina tuh nggak tahu takut tuh kayak apa sih. Oh anaknya gak takut apa-apa. Bantuin kita ngobrol sama penagih utang kita mau Ya, nggak? maaf gimana enggak, kan siarannya pernah jam 12 malam ya. Di lantai 8 gedung Sarina Tamrin ya kan. Kita mah kalau udah siaran jam segitu kita minta temenin satpam. agak jurit malam memang siaran di sini tuh. Ya itu jadi nggak pernah takut, nggak pernah punya rasa kayak, maksudnya apa sih kekerasan itu tuh kayak gimana apa segala macam gitu. Karena I'm always orang yang selalu hajar, nggak ada takut, maju terus gitu. Nah tiba-tiba dia halamin karakter ini tuh, makanya jadi kayak wah, ngobrol sama Mas gini tuh jadi gimana. Jadi selalu nanya ke Mas Riri, Mbak Mira tuh, benar-benar dari segi Mas Riri directingnya juga, Mbak Mira juga sebagai perempuannya juga gitu, kayak gimana ya kita kayak gini gitu. Karena for me it's very hard gitu, karena I don't have that problem. Dirimu banyak mencari referensi dari mana nggak sih buat kayak mendalami peran ini, atau ada ritual? Kesannya serem ya. Aku lebih ke referensi rasa. Referensi rasa, sama waktu itu juga Mas Riri pernah ngasih, Mas Riri malah pernah ngasih lihat nih. Jadi kita tuh kayak mempelajari karakter orang gitu loh. Kayak misalnya kita pernah ngeliat iklan ya Mas ya. Terus segitu tiba-tiba, nah ini nih kayak gini orangnya tuh kayak kelihatan terlihat happy, tapi kayak kok kita ngeliat dia kayak di balik itu tuh ada masalah gitu loh. Tapi dia mencoba menutupinya, tapi kan kalau kita pelajari there's something gitu loh. Tapi bukan berarti lo langsung ngeliatin bahwa depresif dan kelihatan. No, because sometimes people kan nggak pernah mau menunjukkan. Kalau misalnya dia lagi bermasalah, jadi giliran dia bekerja dia bisa profesional, masih bisa senyum, menghadapi orang, melayani orang, apalagi ini di dunia pervilaan dan hotelier gitu kan. Jadi service itu kan di depan dan segalanya gitu. Sementara you can't show like kayak gue lagi ada masalah, gue lagi nih. Nah, itu di hotel mah gak pakai langsung kan. Jadi tetap harus terlihat bisa memberikan senyum, melayani segala macam. Tapi begitu pulang langsung wah kacau. gitu. Berarti aku mau nanya sama Mas Riri nih gitu. Maksudnya
pemilihannya seperti apa sih gitu untuk memerankan peran ini, sedangkan yang kita tahu Nirina ini cheerful banget, Beda ceria, semangat gitu untuk memerankan yang sangat depresi seperti ini. Enggak sih, sebenarnya yang paling penting imajinasi kita sebagai kita pembuat film ingin melihat gambar atau kehidupan seperti apa di layar gitu. Dan aktor-aktor ini kan memang itu adalah bakat dan pekerjaan dan profesionalisme mereka. Mereka bisa menunjukkan perasaan itu dan yang penting sebenarnya menggali perasaan mereka, menggali pengalaman mereka. Asal ada kesempatan itu. Biasanya sih saya justru ngomongin itu, bukan ngomongin film-film sebelumnya ya. Justru nggak nanya waktu lo di film itu gimana lo, enggak. Justru ngomongin ya kayak dalam kehidupan sehari-harinya gimana gitu. Itu yang ketemu dulu. Begitu ketemu, oh kayaknya dia bisa deh gitu. Dia ada pengalaman hidupnya yang dia bisa tarik untuk jadi peran, dijadikan bagian dari perannya. Udah dari situ udah. Digodok dari sana. Selebihnya ya soal profesionalisme. Maksudnya dia punya waktu tepat apa enggak. Terus habis itu dia punya excitement enggak dengan bekerja bersama. Karena bekerja bersama film itu kan bekerja bersama ya, harus kolaborasi ya. Kita harus menghabiskan berdarah-darah bareng tuh kayak. Berdarah-darah banget. That's why I feel like senang-senang bareng juga. Betul. Ya, dua-duanya. Kesannya kok udara doang. Kayaknya menderita gitu ya. Enggak juga. Dari tadi diam-diam aja mungkin kita bisa nanya nih sama Mas Ogi ya. Kalau buat dirimu sendiri gitu untuk di Paranoia ini, aku nggak tahu maksudnya kalau scoring musik apakah memang harus tegang terus dari awal sampai habis. Tapi kan kita memainkan emosi melalui audio gitu. Iya, Nah, audio kalau yang dipilih pasti banyak juga ya. Iya, nah kalau di Paranoia sendiri challenge-nya kalau dari sisi musik seperti apa sih? Musik dan sound. Dan sound, iya. Ya, nah di project ini saya cukup beruntung bisa ngobrol dengan Mas Riri di awal sekali. Pada saat skripnya aja belum lock ya Mas ya. Waktu itu skripnya aja belum lock, jadi kita masih hanya bahas konsep gitu sama sinopsis singkat gitu. Jadi dari momen itu udah bisa mikirin kurang lebih kita bisa create apa nih suasana seperti apa gitu. Dan tugas saya juga sebenarnya sama dengan sama seperti Nirina gitu, kayak saya mencoba memberikan rasa yang nggak kelihatan di gambarnya gitu. Jadi misalnya gambarnya emang udah kelihatan tegang, bukan berarti saya harus bikin tegang-tegang banget gitu. Jadi jantungan lah yang nonton. Iya gitu. Gimana? Stres. Kita kayak lagi panik. Gimana caranya bisa mensupport gambarnya gitu dan bercerita sesuatu yang memang di visualnya itu mungkin nggak ada gitu. Jadi kayak mungkin ada suara jangkrik atau suara hewan apa gitu yang bikin parno gitu ya. Gitu. Jadi di sesuatu yang di off screen gitu. Jadi ya sebenarnya toke. Iya gitu kan kayak itu bukan takut karena apa, emang takut kita mau tokenya. gitu. Jadi cerita-cerita yang memang saya berusaha di luar dari visual itu saya support gitu. Saya coba ceritain sih. Tapi yang paling sulit dari Paranoia sendiri itu ada nggak sih scene yang kayak ada apa ya kira-kira pakai yang apa ya scoringnya gitu? Ada nggak sih? Nah karena Mas Riri sudah sangat jelas menjelaskan filmnya dan tujuannya, karakternya dan lain sebagainya. Terus terang sih kita prosesnya smooth sekali ya Mas ya, dari awal sampai akhir tuh nggak pernah ada terjengkal gitu, karena memang kita maintain komunikasi yang baik gitu. Nah itu satu-satunya kunci sebagai film composer dan sound designer adalah bisa maintain komunikasi yang baik dengan sutradara, dengan produser, dengan aktor, dengan editor, dengan VFX gitu. Karena kan ini kita semua nih bareng nih, tujuan kita, ya. visinya bareng, visinya sama, kita tujuannya sama gitu. Jadi kayak dari awal saya udah tanyain kayak, nih kita color gradingnya mau kayak apa gitu. Maksudnya kan saya sebagai ya? Iya, saya itu sebagai untuk masukin sound juga ternyata. Iya, maksudnya mungkin bagi orang lain kayak urusan lo apa ngurusin color warna grading. gue gitu kan. Tapi itu menjadi apa ya, suatu kesatuan gitu ketika saya bikin musik. Saya nggak cuman kayak gue bikin musik yang keren aja buat ini, tapi nggak, gue mencoba harus sinkron nih semuanya. Ya, gue mencoba menyamakan lah gitu dengan yang lain, kita klop jadi satu. Jadi ngelihat actingnya Nirina juga gitu, ngelihat editing gambarnya juga, pergerakannya, face-nya dan sebagainya gitu. Ini mumpung ada Mas Ogi, aku pernah denger ya, katanya scoring yang bagus itu adalah ketika kita lagi nonton, kita tuh kayak jadi nggak bisa misahin antara ini scoring, ini lagi gambar, tapi dia kayak emang udah ngeblend aja gitu. Satu itu bener nggak sih? Atau sebenarnya dia harus kayak ada stand out-nya gitu?
Ya sebenarnya itu Itu lagi-lagi mitos variasi aja gitu. Nggak harus, itu bukan sesuatu Nggak ada yang pakem aturan ya. yang pakem yang paling bagus, nggak ada lah. Maksudnya kita semua seni berbagai macam lah gitu, semua bagus gitu. Gak ada Kayak- benar, gak ada salah. Iya, nggak ada bener, nggak ada salah gitu. Ada film yang memang membutuhkan sesuatu yang lebih subliminal, sesuatu yang lebih kayak nyatu. Tapi ada juga film mungkin yang kayak film Hitchcock gitu, yang scoringnya rasanya di depan banget gitu, kayak dikasih lihat gitu. Jadi memang tergantung filmnya sih, tergantung kita mau bikin apa gitu. Nggak ada yang salah, Gak ada pakemnya. nggak ada pakem. Bikin scoring. Kita dengerin aja. Kayak emang Tapi yang juga penting itu sebenarnya yang kita selalu cari adalah ini dunia ceritanya di mana dan kapan gitu. Itu juga bagian yang penting ya. Maksudnya supaya yang seperti yang tadi, jangan sampai justru kita kayak merasakan musik jalan kemana, gambarnya kemana. Lari. Kita harus in a way kita ketika menonton tidak kayak bertanya gitu. Ini apa ya, bunyi apa gitu. Begitu ada kerasa kayak begitu kan, kadang-kadang film jadi terganggu. Karena film kan tentang tokoh, tentang ibu ceritanya, ini gitu. iya. Dia harus bagaimana dia semua ketemu supaya tidak membuat penonton jadi kayak merasa gitu. Padahal mestinya dia sedang larut dalam cerita. Kalau pembuat film tuh maunya gitu. Pokoknya kalau bisa jangan mikirin hal-hal lain, apalagi yang teknis-teknis gitu ketika nonton, supaya kita mengikuti ceritanya dengan baik, tapi kita dapat feeling yang lain juga gitu. Tetap dapat semua. Feeling yang lain maksudnya gimana tuh? Iya, Mas? maksudnya kadang-kadang kayak soal harmoni. Oh, Kayak kita tiba-tiba kaki kita bisa bergerak karena ada musik yang wah, asik Kita banget ikut ya. nih, Musiknya kita tiba-tiba ikut larut gitu. ya. Tapi pada saat yang sama jangan sampai cerita itu tertinggal karena kita keasikan Kasihkan nama lagunya. Dengan si bumbu-bumbu lupa. perangkatnya. tekan musik atau lampu gitu ya. Kadang-kadang saya juga kadang-kadang nonton film kalau ada lampu yang keindahan gitu ya, tata cahaya keindahan, saya jadi terganggu karena saya jadi Fokusnya sama lampu. fokusnya ke lampunya. Gimana bikin lampunya tuh? Mereknya apa ya nih lampu ya? Yang kayak gitu-gitu Iya, jadinya. iya. Itu yang mencari keseimbangan itu seninya yang tadi. Biar bisa dia menyatu. Berkesinambungan semuanya lah ya. semuanya ya. Tapi kalau ngomongin soal penonton, kemarin katanya baru sempat bikin nobar. Nobar nih. Katanya baru sempat bikin nobar. Apa reaksi dari penonton? Gimana kemarin nobarnya Kemarin. nih? Kalau Nas tuh sekarang tuh lagi bener-bener euforia banget di kepala, di hati semuanya gitu. Karena bener-bener momen lagi merasa feeling blessed banget gitu. Karena diajak sama Mas Riri gitu kan, Mbak Mira gitu. Untuk ya seperti yang kamu bilang kan, kamu orang biasanya ngelihat Nirina mungkin komedi atau apa gitu. Sekali ini tuh something else and makes me kayak ngerasa kayak gila ya, ini gue memilih jalur hidup dan karir yang ini, kenapa gue pengen masuk ke sini tuh karena ini gitu, dikasih kesempatan ini explore lagi sesuatu yang baru, bertemu lagi sama orang-orang yang menonton, yang memberikan apresiasi langsung gitu kan, masuk ke dalam bioskop lagi aja udah bikin merinding kemarin ya Mas ya, udah kayak oh my god ini udah berapa Terharu tahun banget gitu rasanya ya. Kita buka ini namanya kan nobar ya, kayak special screening, gitu. Dan iya. kita bukanya harus lewat online ya. Jualnya hanya bisa lewat MTX, tidak bisa datang ke. On the Dan spot. kita buka jam 8 pagi, jam 8 lewat 10 gitu udah habis. Udah habis 10 menit. Yes. Jadi ada 80 seat itu yang semuanya penuh. Terus terpaksa besoknya kita buka lagi sekali. Jadi antusiasme publik terhadap film ini, mudah-mudahan terhadap film Indonesia, terhadap film in general itu sudah sangat baik gitu sekarang. Jadi mudah-mudahan Membuat kita jadi tidak sabar untuk menontonnya juga. Harusnya kita ikut mengejar itu. Tiket itu. Tapi seneng maksudnya ada yang DM gitu yang Mbak aku gak kebagian, atau Mbak aku udah berapa jam sebelumnya udah nongkrongin depan laptop, depan komputer tuh kayak Tetap nggak kebagian gitu. Ada yang kebagian, ada yang enggak, tapi maksudnya intinya antusiasmenya sih yang bikin kita Antusiasmenya luar biasa. dan untuk aku Paranoia. juga sebagai pemain juga kan kembali lagi gitu, dikasih kepercayaan ini tuh kan kayak itu kayak bener-bener ini euforianya lagi gede banget. Jadi kalau ketemu sama orang kayak nah you okay? I'm okay. Tapi padahal dalam hati tuh Kayak excited banget gitu kan. Tenang anak Trax ya, semua kebagian tanggal 11 bener. Tanggal 11. Ini bakal diputar di mana aja, Mas? Nah, pokoknya hampir seluruh kota di Indonesia yang ada bioskopnya. Tentu saja
ada beberapa yang sudah cukup siap terbuka dari beberapa bulan ini. Kayaknya sih hampir semua kota di Indonesia ada deh. Kalau di ya? Jakarta mestinya nggak ada masalah. Tinggal nonton. Ayo kita berbondong-bondong datang tanggal 11. Iya. Kayak ayo kita kayak bedol desa ya ke sana. Kita kudu gercep supaya nanti kita nontonnya nggak dongak ya anak treks ya. Capek nih leher. Nanti kita encok. Mungkin ada pesan juga nih buat anak treks nanti buat yang menonton kira-kira gimana atau mungkin ada ajakan-ajakan tersendiri. Iya, saya senang banget dengan kesempatan masih bisa bikin film di masa yang kemarin tidak terbayangkan ini. Dan kita mengerjakan film ini dengan kesenangan yang luar biasa. Kita berada di sebuah tempat yang indah banget. Nanti teman-teman bisa lihat tempatnya. Dan kalau merasakan itu sebenarnya hampir semua kru itu diisolasi di dalam ruangan itu. Bikin bubble istilahnya. Jadi kami tidak menerima orang dari luar. Kami juga nggak keluar-keluar. Yang masak ya yang di dalam situ. Dan kita menikmati matahari setiap hari dengan senang gitu. So, saya pengen banget mengajak anak treks untuk ikut menikmati itu juga. Di dalam sebuah cerita yang mudah-mudahan akan membuat kalian selalu mau pegangan ke sebelahnya gitu ya. karena ada tension dan paranoia di dalamnya. Mungkin dari Nirina, dari Mas Ogi ada tambahan? Ya kayaknya di masa yang sekarang ini film ini dibuat di masa pandemi. Keluarnya juga masih dalam masa pandemi. Dan terkadang kita suka lupa pas lagi kita dalam masa isolasi, inkubasi atau apapun itu namanya gitu. Kita hanya bergelut dengan apa yang ada di sekeliling kita. Tapi dengan adanya film Paranoia juga istilahnya kayak membuka mata bahwa ada orang yang mengalami ini loh di tengah pandemi. Dan membuat kita jadi kayak punya penuh rasa lagi gitu. Karena selama ini kita terlalu terfokus kepada diri sendiri dan sekeliling kita yang kecil aja gitu kan. Nah ini kembali lagi membuka mata dan membuka rasa. Karena kita tuh udah berada di berapa tahun ya kita kayak begini gitu. Jadi kayak kita lupa bersosialisasi. Lupa untuk memberikan kepekaan gitu. So this movie is all about that. Jadi nonton. Relate banget ya. Relate banget sama kehidupan kita yang tukang parno ini. Baru keluar pagar. Iya. Karena selain mungkin COVID meningkat, asam lambung juga kita rasakan meningkat ya. Benar. Seiring berjalannya waktu. Dari Mas Ogi ada tambahan mungkin? Iya, kita kan kayak di masa pandemi ini ada ya di banyak orang punya fenomena yang kita akhirnya jadi nggak kenal jam kerja kan. Iya. Kayak kita setiap hari meeting dari pagi sampai Zoom terus gitu kan, kita bisa sampai malam masih kerja gitu. Nah, keindahan kita nonton di bioskop kan kita kayak seperti actually beneran istirahat gitu kan. Kayak kalau kita nonton di handphone kan kayak kita ada WhatsApp masuk ya kita pause gitu kan. Terus kita nonton di laptop juga nanti ada gangguan apalah gitu. Nah kalau nonton di bioskop tuh rasanya seperti kayak yuk kita santai dulu yuk gitu dari semua hal ini. Karena di mana-mana kan sekarang kita kerja di rumah tuh WFH nggak ada jam gitu. Kita kerja tuh bisa sampai ya jam 10, jam 12, jam 2 gitu kan. Nah kalau kita di bioskop kan kita bisa kayak betul-betul oke, kita ini waktu buat ini waktu gue ini. Ini waktunya ngelepas tanggung jawab kita. Jaga gitu juga. Pantas kurang sukses. Pantas kita gini-gini aja. Airplane mode mulu dicari orang. Emang beda ya. Udah gak sabar banget kita nungguin sekali lagi di tanggal 11 November ya. Ini Paranoia akan keluar. Kita gak sabar sekali lagi anak treks kita nonton bareng. Bedol desa kesana kita, yuk let's go. Nanti bisa di-share, silahkan banget ya. Mungkin nanti kalau mau menceritakan experience-nya juga nih kayaknya kita lihat sepertinya semua membuka dengan tangan terbuka gitu ya perasaan-perasaannya saat menonton. Bisa melihat gambarnya dan sensasi mendengarkan pekerjaan Ogi di bioskop. I guarantee itu sebuah pengalaman yang baru juga. Iya. Coba kalau meninggalin Tentu komen saja boleh. Nirina Zubir. Paket lengkap deh ini ya Paranoia. Aduh. Kalau mau ninggalin komen yang sopan ya, tapi anak treks ya. Iya. Sopan kok anak treks mah percaya sopan. Tuh denger dong dari yang on sky. Sekali lagi sukses buat Paranoia. Kita Semoga lancar. ketemu di bioskop abis ini. Mas Riri ada pertanyaan titipan nih. DC3 jadi ada gak sih? Jadi. Sabar ya, semua akan tiba. Konfliknya apa lagi ya? Kenalkan cinta yang baru. ini cintanya kenapa tiba-tiba? Oh kayak di sinetron zaman dulu ada operasi plastiknya. Iya. Cinta yang kandas. Ganti ya. Thank you sekali lagi Mas Riri, Nirina juga Mas Ogi semuanya. Yes.
Dadah anak Bye, anak Trax. Trax. Bye-bye.